Hai, nama saya Kuswa Septulandari, NIM 0481113723, Prodi S1 Ilmu Pemerintahan akan menyampaikan gagasan saya tentang COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Sekarang ini Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan COVID-19. Sudah banyak TV yang menyiarkan berita tentang COVID-19. Tidak hanya di TV, di handphone Bapak Ibu juga memberitakan tentang COVID-19. Lalu, apa sih sebenarnya COVID-19 itu? COVID-19 adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Virus ini diketahui pertama kali di pasar hewan dan makanan laut di kota Wuhan, Tiongkok. Di pasar hewan dan makanan laut tersebut menjual daging hewan liar seperti ular, kelelawar, dan anjing. Diduga virus ini menyebar dari hewan ke manusia lalu manusia ke manusia. Seseorang yang terkena COVID-19 mengalami gejala seperti demam tinggi hingga 38 derajat Celcius, batuk kering, pilek, sakit tenggorokan, sesak napas, dan letih. Petugas kesehatan sulit membedakan antara COVID-19 dan flu biasa karena gejalanya yang nyaris mirip. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena virus COVID-19 ini. Virus COVID-19 yang menyebar di Indonesia diawali oleh seorang ibu-ibu dan anaknya yang sempat kontak langsung dengan warga Jepang. Warga Jepang tersebut terdeteksi mengidap COVID-19 di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia. Mulai dari situ, bermunculan kasus baru di Indonesia. Sebagian besar penyebaran virus COVID-19 ini disebabkan oleh kontak langsungnya orang baru dengan orang yang telah mengidap virus tersebut. Tetapi ia tidak mengetahui dirinya sedang mengidap karena gejalanya yang nyaris mirip dengan flu biasa. Sehingga orang pun mengira kalau hanya flu biasa saja. Lama-kelamaan kasus baru mulai bertambah dan membawa dampak bagi negara Indonesia. Banyaknya kasus kematian yang diakibatkan virus COVID-19 ini, banyak rumah sakit yang penuh akibat membeludaknya pasien dan sakit sebagainya. Tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi perekonomian dan pendidikan penduduk Indonesia. Pandemi ini menyebabkan pemerintah menerapkan PSBB yang bermaksud membatasi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Sehingga orang-orang banyak yang diliburkan, bahkan banyak perusahaan yang mengurangi tenaga kerjanya akibat pandemi ini. Sekolah-sekolah pun diliburkan sehingga mereka mengikuti pelajaran daring dari rumah. Tidak hanya 1-2 minggu saja pemerintah menerapkan PSBB ini. Berbulan-bulan mereka tidak bekerja dan berbulan-bulan anak-anak mengikuti sekolah daring dari rumah. Pemerintah mulai mengkhawatirkan keadaan ini. Mereka berupaya mencari penanganan yang baik sehingga tidak menambah lagi kasus baru di Indonesia. Pemerintah mengakselerasikan program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal. Pemerintah meyakini program vaksinasi bisa mengurangi lonjakan kasus baru. Di samping program vaksin, pemerintah juga mewajibkan 5M, yaitu mencuci tangan sehabis dari mana saja, memakai masker kemana saja, menjaga jarak dengan siapa saja, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga dengan pemerintah yang memberi kebijakan seperti di atas dan kita mempunyai kesadaran untuk menerapkannya, virus COVID-19 ini bisa berkurang dan mungkin bisa hilang dari negara Indonesia kita ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.